Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. I'lamu ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat anna khairul kalami kalamullah subhanahu wa ta'ala wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ayat selaku pengampu dari Mahad atau Rumah Quran ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa duduk bersama dengan para ikhwah akhwat sekalian dalam rangka untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan dalam rangka untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang menghadiri majelis karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutajalisina fiyya" ila akhir hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati, maka sudah menjadi wajib seseorang mendapatkan kecintaanku. Di antaranya adalah disebutkan dalam hadis panjang ini, lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling cinta, saling mengasihi karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, walil mutajalisina fiyya, dan orang yang saling bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita malam hari ini bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain, ya, tidak karena masalah politik, tidak karena kepentingan dunia, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita lakukan, insyaallah kita akan mendapatkan basyarah, kabar gembira dalam hadis qudsi ini, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu berselawat kepada beliau, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan cara salawat yang diajarkan oleh manusia yang paling mengetahui dan paling bertakwa di permukaan bumi ini, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam flyer yang sudah sampai kepada kami dan juga mungkin sudah disebarkan, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang 3 kaidah atau 3 teori, 3 landasan di dalam memahami masalah tauhid, di dalam memahami masalah tauhid, yang kita ambil dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus selalu mempelajari tauhid? Karena tauhid ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
awwalul wajibat. Karena tauhid ini adalah perkara yang pertama kali Allah wajibkan kepada umatnya. Allah belum mewajibkan kita untuk berpuasa, belum. Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan kita salat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, berzakat. Namun yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, kepada setiap hambanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu rukun Islam yang 5 itu. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian kita, pengakuan kita bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat tauhid. Inilah kalimat tauhid yang selalu kita ucapkan ketika tasyahud akhir di dalam salat yang kita lakukan, dan tidak sah salat seseorang kalau seandainya dia tidak membaca ini. Ya, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari tauhid ini adalah hukumnya fardu ain. Bahkan tauhid juga adalah syartu sihhatil ibadah. Syarat sahnya ibadah seseorang adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya ada orang, mohon maaf, ibadahnya luar biasa, salat 5 waktu ditambah salat sunnah, kemudian berzakat luar biasa ditambah dengan sedekah, namun ternyata dia tidak mentauhidkan Allah, dia berbuat syirik kepada Allah, dia mendatangi dukun misalkan, bertanya tentang dukun, mempercayai apa yang disampaikan oleh para peramal misalkan, maka apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka akan sirna, tidak sah, Allah tidak menerima. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, "Qul uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta, kalau seandainya engkau saja yang berbuat syirik, dan nabi sungguh jauh daripada perbuatan syirik. Namun Allah katakan, la in asyrakta, kalau seandainya engkau saja wahai Muhammad berbuat perbuatan syirik, la yahbatanna 'amaluka, akan terhapus semua amalan-amalan kebajikan yang engkau kerjakan. Ini luar biasa kan? Maka ini adalah perkara yang sangat penting. Ini bukanlah perkara yang masalah tauhid, ini bukanlah perkara yang sekunder ya. Namun ini adalah masalah substansi, masalah yang primer, masalah inti dari agama kita. Tidak ada dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan langsung pelajarilah. Apakah Allah mengatakan pelajarilah salat? Ya, secara langsung Allah tidak mengatakannya. Namun kita diperintahkan wajib untuk mempelajari salat. Namun apa yang Allah perintahkan secara langsung, secara sharih, secara teks dalam Al-Qur'an adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat yang sudah kita hafal semua, surah Muhammad ayat 19, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam, ini fil amr, perintah. Ilmuilah, kata Allah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang layak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kalau seandainya kita kupas bagaimana pentingnya mempelajari tauhid, dan yang terpenting adalah bagaimana mengamalkan tauhid di dalam kehidupan kita. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membawakan intisari daripada syarah Qawaidul Arba' ya, syarah penjelasan 4 qawaid ya, 4 qawaid atau 4 kaidah landasan di dalam mempelajari tauhid. Kemudian kita baca matannya, yaitu daripada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ilmihi fid darain.
Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi kita dan bagi beliau fid darain, ya, dalam dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan basmalah. Kemudian beliau mengatakan as'alullah al-karima rabbal arsyal azimi ayatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adati. Kata beliau, as'alullah al-karim, saya memohon kepada Allah zat yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, Rabb yang menjadikan, menciptakan arsy yang mulia, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga dia Allah Subhanahu wa taala membimbingmu di dunia dan di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau selalu diberkahi aina ma kunta, di mana saja engkau berada, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberikan nikmat oleh Allah dia bersyukur, wa idza butuliya sabar, dan apabila dia diuji oleh Allah dia bersabar, diuji dengan sakit, diuji dengan berbagai musibah dia bersabar, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa dia beristighfar memohon ampun kepada Allah. Fa inna haula'i unwanus sa'adah, sesungguhnya tiga hal ini adalah kunci kebahagiaan. Apa yang pertama tadi? Apabila diberi bersyukur. Mimman idza u'tiya syakara, di antara orang-orang yang apabila diberikan oleh Allah daripada nikmat. Setiap nikmat yang kita peroleh ini semuanya datang dari Allah. Ya, tidak ada satupun, Pak. Dan nikmat itu datang dari kita pribadi, nggak ada. Kita hanya mengusahakannya saja. Jadi awak hanya ya sebagai sebabnya saja. Namun yang menciptakan sebab adalah Allah. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada nikmat yang kalian dapatkan, yang kalian raih, melainkan datang dari Allah. Ini adalah orang yang bersyukur. Ya. Makanya Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, Allah akan tambah. Jadi bagaimana syukur ini? Seperti ini. Apabila diberikan nikmat kepada Allah dia bersyukur. Dan syukur tidak hanya diucapkan dengan alhamdulillah, namun syukur pertama kali harus diyakini dalam hatinya setiap nikmat yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur tidak hanya diucapkan, namun syukur juga meliputi syukur bil arkan, bersyukur dengan anggota badan, bil jawarih. Ya kan, seperti apa? Seperti kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Berarti itu orang yang bersyukur. Jadi kalau ada orang yang Allah berikan nikmat, nikmat tidak hanya berupa uang, Pak. Jadi nikmat itu, Pak, rasaki itu indah piti saja, dong. Karena pada zaman sekarang luar biasa, Pak. Orang sekarang melihat orang itu mulia atau tidak mulianya diukur di oratonya, Pak. Ya kan? Seperti itu, Pak. Kita rasakan dalam kehidupan kita. Padahal di sisi Allah tidak itu, dong. Yang orang yang mulia di sisi Allah, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kalau di masyarakat kan enggak banyak. Yang banyak pitinya itu yang disagani orang, ya kan? Namun itu adalah kacamata manusia. Namun kacamata Allah Subhanahu wa taala apa? Boleh jadi orang yang bansai, orang yang kekurangan harta, namun ketika dia adalah orang-orang yang taat kepada Allah, dia orang yang bersemangat melaksanakan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah, dia melaksanakan ibadah ikhlas hanya untuk Allah. Inilah kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling ganteng, yang paling cantik, tidak. Ya kan? Yang paling banyak hartanya, tidak. Namun orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itulah orang-orang yang apabila dia diberi, dia bersyukur, dan apabila dia diuji oleh Allah dengan musibah, dia akan bersabar. Dan musibah ini tidak hanya dalam perkara yang buruk.
ya kan? Akan tetapi musibah juga bisa berupa sesuatu yang tampaknya baik. Harta itu juga musibah, Pak. Anak itu juga musibah. Itu juga ujian yang akan Allah timpakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kepada kita musibah berupa keburukan. Kita mampu, ya, kita mampu bersabar. Namun terkadang ketika Allah berikan kepada kita ujian berupa harta, terkadang kita tidak bersabar, sehingga harta itu bisa membuat kita lupa dan lalai. Betapa banyak orang yang punya harta menjadi kikir, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, padahal sudah mencapai nisabnya, ya kan? Betapa banyak orang yang berharta membuat dia menjadi congkak, membuatnya sombong, Pak, takabur. Inyo menyangku inyolah orang yang paling hebat, ya, seolah-olah sadunya tabali dengan jobitinya. Maka jangan seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena uang yang Allah titipkan kepada kita berupa materi ini juga luar biasa, ya, cobaan yang disisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia berbuat dosa, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap awal tidak ada yang sempurna, Pak. Kecuali Nabi saja tidak ada yang maksum. Kecuali Nabi saja yang maksum. Maksum itu artinya yang bebas dari dosa. Yang tidak pernah berbuat dosa itu Nabi saja, ya. Selain Nabi, ini ada kemungkinan yusibu wa yukhti. Benar, kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Dan kebanyakan dari anak Adam itu, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, kullu bani Adam khata'. Khata' itu sirah mubalaghah, artinya banyak dosanya gitu. Namun wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang banyak salah, orang yang tawab. Tawab itu juga sirah mubalaghah, ya, bentuk hiperbola, ya. Kalau taib, orang yang bertobat. Namun orang yang berdosa yang baik itu, kata Allah, yang bagus itu adalah tawab, ya, orang yang banyak bertobat. Jadi tobat itu harus banyak. Bahkan Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi aktsar min mi'ati marrah, dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, fa inni atubu ilaihi, sesungguhnya aku saja, Nabi saja gitu, yang sudah diampuni dosa beliau. Lah berhasil dan Nabi itu, ya kan, lah diampuni dosa beliau. Beliau saja mengatakan, sesungguhnya aku saja, Nabi saja bertobat, Bapak Ibu, setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi, Pak. Nabi tidak ada dosanya lah diampuni oleh Allah. Nabi saja yang tidak berdosa lah batobe aja kira-kira juga apa ya, Pak, ya, banyak berdosa. Makanya orang yang bertobat itu adalah orang, ciri-cirinya yang akan mendapatkan unwanus sa'adah, tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang nyuruh kita bertobat, bagus. Tapi sekarang kan enggak, berang juga, wah, kan, tobat anglai, kan, berang juga, wah, oh, aku nyuruh dan tobat siang, ya, gitu. Padahal tobat itu masya Allah ibadah luar biasa, Pak, ibadah yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat, gitu. Nah, kita menyuruh orang untuk melakukan perkara yang Allah cintai, kenapa kita mesti marah, gitu, Pak? Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah dari pembahasan beliau. Kemudian beliau melanjutkan, qala Syekh rahimahullahu taala. Kemudian Syekh, yang semoga Allah merahmati beliau berkata, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanafiyyata millatu Ibrahim an na'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Kata beliau, ketahuilah wahai engkau yang semoga dibimbing oleh Allah untuk mentaatinya, sesungguhnya Hanafiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Bagaimana agamanya Nabi Ibrahim itu? Bagaimana Al-Hanafiyah agamanya Nabi Ibrahim itu? An na'budallaha mukhlishan lahuddin,
yaitu kita beribadah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah kepada Allah, seluruh ibadah yang kita kerajuan Bapak, ibu-ibu sekalian, ini hanya untuk Allah. Apa saja ibadah itu Bapak Ibu? Semua yang bersifat sesuatu yang Allah cintai. Salat Allah cintai apa? Iya, Allah bahkan perintahkan salat. Bahkan salat termasuk rukun Islam yang kedua. Jadi salat yang kita lakukan, ibadah berupa salat ini kita lakukan ikhlas karena Allah. Jadi kita kerjakan tidak ada sedikit pun motif dorongan dari selain Allah. Bukan karena segan sama tetangga, bukan supaya ingin dipuji oleh suami, supaya dibilang istri solehah misalnya, rajin salat. Bukan itu Pak. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan betul-betul tujuannya, motifnya, ya, dorongannya, motivasinya, sebabnya ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ambil-ambil yang lain dong. Indah supaya kan ada loh sebagian, kalau di kampung ayahmu kan sebagian orang sholat untuk apa ya? Untuk supaya mengkabui ilmunya. Ikut sarah ilmu kok luar biasa Pak Ustaz sarahnya. Ilmu kebal kok harus sholat apa? Jadi apa sholat untuk supaya dapat ilmu kebal. Nah, itu termasuk syirik juga. Jadi sholat yang kita lakukan itu ini betul-betul karena Allah. Itulah yang dikatakan dengan ibadah hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan dalam syarahnya di sini, syarah beliau, penjelasan dari beliau, i'lam arsyadakallahu hadza du'aun minasy-syekh. Ya, ketika Syekh mengatakan ketahuilah wahai engkau yang semoga dibimbing oleh Allah. Hadza du'aun, ini adalah berupa doa dari Syekh, ya, dari penulis kitab ini rahimahullah. Wa hakadha yanbaghi lil muallimi an yad'uwa lil muta'allimi. Ini sebuah adab yang luar biasa. Kata beliau, inilah yang harus dilakukan oleh seorang pengajar, hendaknya dia mendoakan kebaikan bagi muridnya. Jadi seorang pengajar, seorang ustaz, seorang ustazah, muallim, muallimah, mudaris, mudarisah, hendaknya mereka selalu berdoa kepada Allah kebaikan buat muridnya. Karena memang muridnya, ya, yang memberikan hidayah kepada muridnya, yang memberikan taufik kepada muridnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu ini sebuah adab yang sangat luar biasa. Seharusnya seorang guru ini mendoakan kebaikan kepada muridnya. Misalkan kita dapati di dalam proses belajar, ya, ada murid kita yang bandel gitu, ya. Mungkin doa kita yang kurang gitu. Kita butuh mengetuk pintu langit, ya. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa ini luar biasa. Ya, doa ini bukan suatu hal yang sepele. Ya, doa ini sangat luar biasa. Ya, bahkan saya nggak pernah menyangka bisa belajar ke luar negeri itu, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Namun pernah dahulu saya pernah berdoa waktu SMA, ya. Ya, ini semoga menjadi motivasi, ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semoga saya bisa belajar ke Timur Tengah. Padahal waktu itu saya sekolahnya sekolah umum, ya kan, jurusan IPA gitu kan. Tapi ada waktu itu kebetulan sudah, alhamdulillah, bukan kebetulan, ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu berikan hidayah untuk bisa sholat, ya. Bahkan saya ingin untuk bisa menyampaikan juga agama Allah gitu, karena pahalanya luar biasa. Satu kata, satu kalimat yang kita ucapkan, yang kita sampaikan dari Al-Quran itu luar biasa. Kalau diamalkan oleh orang, ya, maka selama orang itu mengamalkannya, kita akan selalu mendapatkan pahalanya. Itu luar biasa. Maka baru saya rasakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak pernah menyangka gitu, ya, akan dikabulkan oleh Allah. Tidak pernah terbayang jalannya seperti apa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha pengabul doa gitu kan. Dan Allah yang menyuruh kita untuk berdoa gitu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, wa qala rabbukum,
Ud'uni ini fi'il amr, perintah dari Allah. Allah mengatakan, ya kan, telah berfirman Rabb kalian Allah, ud'uni, Allah sendiri yang menyuruh kita berdoa. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka jangan menganggap doa kita itu mustahil lah ya akan dikabulkan. Jangan, Pak. Kita harus yakin Allah mengabulkan seluruh doa selama doa itu baik, ya. Nah, kecuali doa yang mengandung kemaksiatan, tentu itu tidak boleh kita lakukan. Namun selama doa itu baik, ya kan, apapun yang akan kita minta, insya Allah kita ikhlas karena Allah, insya Allah akan ada jalan nanti. Allah akan kabulkan doa kita tersebut. Luar biasa. Ini ya sebuah adab yang luar biasa, kata Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah taala. Li ta'ati, ya. Semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Wa ta'atullahi maknaha, yang dimaksud dengan taat kepada Allah itu maknanya adalah, kata beliau, imtithalu awamiri wajtinabu nawahihi. Yang dimaksud dengan taat itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga definisi dari takwa. Ada beberapa pengertian makna dari takwa, di antaranya itu takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ukuran tinggi atau tidak tingginya ketakwaan awak ini seberapa besar perintah Allah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Ini akan mempengaruhi kualitas ketakwaan awak. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu paling bertakwa. Artinya orang yang paling banyak melaksanakan perintah Allah. Baik itu perintahnya yang berupa kewajiban, ya, maupun perintahnya yang berupa sesuatu yang berupa perkara yang sunnah, mustahab. Dan seberapa besar dia menjauhi larangan Allah, baik itu larangan Allah yang berupa sesuatu yang ditekankan, diharuskan untuk ditinggalkan, yang haram, atau larangan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, yaitu yang makruh. Ini. Nah, seberapa besar kita melakukan ini, melaksanakan perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan larangan Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh, nah, maka itulah yang membedakan kita di sisi Allah dengan teman kita. Itulah orang yang bertakwa itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang soleh itu mereka terkadang meninggalkan perkara hukum asalnya mubah karena khawatir jatuh kepada perkara yang haram. Ya. Ini kriteria orang yang soleh, ya. Orang-orang yang betul-betul soleh, sehingga mereka terkadang meninggalkan perkara yang mubah. Namun kalau seandainya dia lakukan yang mubah ini, dia khawatir dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Makanya Nabi mengatakan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, meskipun yang enggak bermanfaat ini terkadang mubah, main game misalnya. Waalaikumsalam. Main game, terkadang ada game itu yang mubah, ya. Namun seorang meninggalkannya karena enggak ada nilainya gitu, ya. Nah, kalau dia tinggalkan yang mubah ini, dia ganti dengan yang sunnah, ini luar biasa. Dia ucapkan saja, ketimbang dia main game, dia ganti itu dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini luar biasa. Ini ahabul kalami ilallah arba'ah. Dalam hadis sahih Al-Bukhari, ahabul kalami indallah arba'atun, subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Empat ini yang Allah cintai, Pak. Artinya kalau Allah cintai, kalau kita lakukan sunnah dapat pahala. Atau dia ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ketimbang dia ya nonton malam, orang terkadang malam-malam mampu bangun, ya, nonton pertandingan sepak bola Liga Inggris, Liga Perancis, ya. Padahal itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kan enak, Ustaz, kan hobi kita tersalurkan. Cari hobi-hobi yang akan bernilai pahala, gitu. Karena setiap detik ini, Pak, dicatat. Bertambahnya usia kita bukan berarti bertambah usia kita, enggak. Namun ketika bertambah usia kita, ini berarti kadar usia untuk kita hidup di dunia ini sudah berkurang. Jadi jangan sampai terbuangnya waktu kita setiap detiknya enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang santri-santri, ya kan, para thalib dan thalibat yang belajar Al-Qur'an ini, subhanallah. Ya, setiap antum semuanya memurojaah hafalannya, ini luar biasa, ya. Ya, ini akan setiap
kali dia baca ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan setiap huruf yang dibaca di Al-Quran pahalanya. Itu luar biasa. Yang ketimbang daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan meskipun hukum asalnya mubah. Ya, namun yang mubah ini melalaikan kita dari yang sunnah, rugi. Ya kan, rugi karena setiap hari malaikat akan setiap mencatat, gak pernah lupa malaikat itu. Detik-detik yang kita lalui ini ada catatannya, Pak. Ya, semuanya lengkap. Maka untuk itu jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita. Isi waktu kita dengan ibadah. Ya kan, enggak ada kerjaan zikir. Ada zikir-zikir mutlak ya, yang tidak ada batas jumlah yang tertentu. Zikir dengan seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini akan menimbulkan pahala yang luar biasa. Kita nggak tahu dari arah mana Allah akan memberikan kita pahala dan menjadikan pahala itu sebab kita masuk surga, kan nggak tahu kita. Makanya Rasulullah mengatakan, wala tahqiranna bil ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menganggap remeh dengan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, meskipun dia sedikit kecil di mata. Maka Nabi mengatakan, takutlah engkau dari nerakanya Allah, walau bisyiqqah ya minatam, walaupun dengan sebelah kurma gitu. Ini kan remeh ya Pak ya, namun itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Al-Hanafiyah millatul Hanif wa Ibrahim. Yang dimaksud dengan Hanafiyah, ya agama yang lurus adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dimaksud dengan Al-Hanif ini secara bahasa maknanya kata beliau secara istilah ya, huwa al-muqbiru 'ala Allah wal mu'ridu amma siwa. Yang dimaksud dengan Al-Hanif ya adalah orang-orang yang menerima Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa awalnya ya, orang yang madok kepada Allah gitu. Orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wal al-mu'ridu amma siwa, dan dia berpaling dari segala sesuatu yang melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berpaling dari segala sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang bersifat sesuatu yang haram maupun yang makruh. Makruh ini enggak ada juga nilainya. Ya, kalau kita tinggalkan kita berpahala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lanjutkan. Qala Syekhu, kemudian beliau berkata, fa iza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. Apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Ya, pada perkataan beliau yang sebelumnya beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan di sini, fa idza arafta, kalau seandainya engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadah, sesungguhnya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali ibadah tersebut dilakukan dengan tauhid. Artinya apa Pak? Salat yang kita lakukan itu atas dasar tauhid. Bagaimana maksudnya? Maksudnya orang yang salat itu mestilah dia harus mentauhidkan Allah. Di mana kita tahu orang itu mentauhidkan Allah? Dengan perbuatan dan kalau hati hanya Allah ya, dengan perbuatan zahirnya. Bagaimana buktinya? Dia tidak melakukan syirik. Berarti dia bertauhid. Orang yang bertauhid berarti tidak berbuat syirik. Orang yang bertauhid berarti tidak berbuat syirik. Jadi ibadah tidaklah dinamakan itu adalah sebuah ibadah kecuali ibadah itu dilakukan oleh orang-orang yang bertauhid. Berarti ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertauhid, dalam artian kata orang yang berbuat syirik, maka ibadahnya tidak dinamakan ibadah karena tidak sah gitu. Karena syarat Allah menerima sebuah ibadah seseorang itu adalah apabila ibadah itu dilakukan dengan mentauhidkan Allah. Artinya dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan,
fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Ya, ini yang tadi ya. Kemudian beliau melanjutkan, qala syekhu fa idza arafta anna syirka idza khalaqa al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nari arafta anna wa arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika la'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakati wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata beliau, fa idza arafta, kalau seandainya engkau telah mengetahui, anna syirka idza khalaqa ibadah, kalau seandainya syirik itu sudah mencampuri ibadah, sudah masuk ke dalam sebuah ibadah, afsadaha, maka syirik tersebut akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amal, dan akan menghapus amal dari ibadah yang dilakukan tersebut, wasara sahibuhu, sehingga pelakunya minal khalidina finnar, na'udzubillah min dzalik, akan menjadi orang-orang yang kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika, sehingga engkau telah mengetahui sesuatu yang penting yang wajib engkau lakukan, yang wajib engkau amalkan, dan termasuk yang wajib engkau pelajari, ma'rifatu dzalika, yaitu mengetahui, mempelajari hal itu. Karena engkau sudah tahu kalau seandainya syirik itu adalah perusak ibadah dan pelakunya akan menjadi orang yang kekal di neraka kalau dia melakukan syirik besar dan meninggal di atas syirik tersebut, maka engkau sudah mengetahui sesuatu yang paling terpenting bagimu, yang harus engkau pelajari dan yang terpenting yang harus engkau amalkan dalam kehidupan. La'allallaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala an yukhlisaka min hadhihi syabakah, membebaskanmu dari jerat ini, ya, yaitu jerat syirik, ya, yaitu tipu daya syirik. Wahya syirku, dia adalah kesyirikan billah, kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi qala Allah taala fi, yang mana Allah telah berfirman terhadap bahayanya syirik ini, di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 116 yang beliau bawakan di sini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Artinya apa, Pak? Dosa orang nan meninggal dan sebelum sempat bertobat dari perbuatan syirik. Iko yang mengatakan namun Pak ya? Allah yang mengatakan. Jadi Allah mengatakan orang nan meninggal alun sempat bertobat dari perbuatan syirik besar, maka Allah tidak mengampuninya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, ya kan? Selama orang itu tidak menghalalkan dosa itu. Dalam sebuah hadis juga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fabasyarani, aku didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril memberikan kabar gembira kepadaku. Apa kabar gembira itu, Bapak Ibu? Qala, lantas Jibril berkata, annahu man mata min ummati, sesungguhnya yang meninggal dari umatku, yakni maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa la yusyriku billahi syai'an, ya, dakhalal jannah, dan dia tidaklah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dia akan masuk surga. Qala, lantas Nabi bertanya, in zana wa in saraqa, meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri, wahai Jibril? Qala in zana wa in saraqa, iya, meskipun dia pernah berzina dan meskipun dia pernah mencuri sebelumnya, namun dia meninggal tidak membawa dosa syirik besar, dan dia tidak menghalalkan dua dosa itu, dosa zina dan mencuri itu, dalam hatinya tetap mengakui itu adalah dosa, namun karena dia dikalahkan oleh hawa nafsu syaitannya sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan zina dan mencuri, maka orang seperti ini tidak kekal di neraka. Meskipun dia akan masuk dan neraka itu hanya sementara. Berbeda halnya Bapak Ibu kalau orang meninggal membawa syirik
gadang, maka dia kekal di neraka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, syirik besar, dan meninggal di atas perbuatan syirik tersebut, tidak sempat bertobat sebelumnya, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya syirik ini bukan perkara enteng. Sehingga setiap nabi yang Allah turunkan kepada umat awal, kepada termasuk umat Nabi Muhammad ya, semua mereka Allah suruh berdakwah kepada tauhid, dan Allah suruh untuk mengingatkan umatnya akan bahaya syirik. Karena syirik tidak perkara sepele, karena dia ada perkara yang inti dalam agama Allah, perkara yang besar. Walaqad ba'atsna, kata Allah, dan sungguh aku telah mengutus fi kulli ummatin rasulan, setiap umat itu satu orang rasul. Apa tugas pertamanya Pak? An ya'budullaha. Setiap rasul itu Allah suruh mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan supaya mengajak umatnya untuk menjauhi segala sesuatu yang Allah sembah selain Allah, itu taghut. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pentingnya kita mempelajari perkara tauhid ini. Ini hadirin yang dimuliakan, dan pentingnya kita mempelajari bagaimana bahayanya perbuatan kesyirikan. Maka kita tidak boleh loyo, Pak. Ya, tauhid lagi gak boleh, Pak. Rasul saja 5 hari sebelum wafat tetap mengingatkan sahabatnya akan perkara tauhid. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. 5 hari ini sebelum meninggal, para sahabat luar biasa Pak, tidak mengamang-amangai mana wajah iman sahabat. Sahabat saja, ya kan, yang begitu kuat imannya, bahkan di antara sahabat ada yang sudah divonis masuk surga oleh Rasulullah, ya, berdasarkan wahyu Allah itu, karena Rasulullah tidak berkata-kata dengan hawa nafsu. Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat beribadah, sujud ke kuburan, meminta ke kuburan. Nah, ini perkara tauhid ini, ya kan, yang bisa merusak tauhid seseorang. Syirik besar hadirin. Ini tetap diingatkan oleh Nabi. 5 hari disebutkan dalam sababul wurud hadis ini. 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, beliau tetap mengingatkan umatnya akan bahayanya kesyirikan, mengkhawatirkan kesyirikan menimpa para sahabatnya, termasuk juga kita umatnya. Karena hadis Nabi tidak hanya sebatas untuk para sahabat, namun hadis Nabi adalah sampai hukumnya berlangsung, ya, sampai hari kiamat, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh, kemudian Syekh mengatakan, kita masuk saja kepada intinya, ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lam anna al-kufar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islami, wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sama'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun, dalam surah Yunus ayat 31. Jadi kaidah yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita tadaburi dan kita amalkan dalam kehidupan kita, apa Pak? Ta'lam, hendaknya engkau mengetahui, annal kufar alladzina qatalahum Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kafir yang dahulu berperang dan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, sang pengatur alam semesta. Akan tetapi keyakinan itu saja tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ini Pak, ini poin yang terpenting Pak. Sehingga jangan keyakinan orang itu
saya kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, cuma hanya ucapan tanpa dia buktikan dengan perbuatan, sehingga keyakinannya hanya sebatas di hati saja, tidak dia implementasikan, tidak dia realisasikan, dia buktikan dalam kehidupannya. Betapa banyak orang yang mengaku Islam, namun ternyata mereka berbuat kesyirikan begitu mudah. Dan ini sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Kan kata beliau, orang kafir Quraisy yang dahulu berperang dengan Nabi, yang mereka memerangi Nabi dan Nabi pun memerangi mereka. Para sahabat ada yang mereka bunuh dan mereka pun ada yang dibunuh oleh para sahabat, ya kan, dalam peperangan. Mereka ternyata juga meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah. Jangankan mereka, Bapak Ibu, iblis saja yakin. Yakin nggak iblis sama Allah yang menciptakannya? Yakin. Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis di antara dalihnya, alasannya nggak mau sujud sombong. Dia mengatakan, khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku, wahai Allah, dari api. Berarti iblis juga yakin Allah yang menciptakan dia. Dia mengatakan, engkau yang telah menciptakan aku, ya Allah, dari api. Gitu. Wa khalaqtahu min nar. Dan engkau yang telah menciptakan jin dari tanah. Dan dia menyangka api lebih baik daripada tanah. Dan ini ada termasuk sifat kesombongan. Sehingga dengan sombong tersebut, dia tidak melaksanakan perintah Allah ketika Allah menyuruh dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Inilah hadirin yang dimiliki oleh Allah. Jadi hanya keyakinan akan adanya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, ini belum memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Disebutkan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 31, qul may yarzuqukum. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Amma yamliku sama wal absar, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya, siapakah yang mengeluarkan yang hidup? Minal mait, dari yang mati. Wa yukhrijul maita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya yang menghidupkan yang matikan itu siapa, gitu kan? Tanya mereka orang-orang kafir Quraisy itu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur urusan alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Namun kenapa mereka juga dikatakan tetap kafir, Pak? Karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka di samping beribadah kepada Allah, ternyata mereka tetap beribadah kepada patung-patung mereka. Itulah yang dikatakan dengan musyrik. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Ustaz ada orang yang tidak yakin kepada Allah, ini lebih parah daripada kafir Quraisy, ya kan? Lebih baik kafir Quraisy daripada dia lebih parah dari iblis, Pak. Sama dengan kayak Fir'aun. Karena Fir'aun yang enggak ngaku Allah sebagai Tuhan, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa qala rabbukumul wa qala ana rabbukumul a'la, dalam surat ya An-Nazi'at. Dan dia telah berkata, Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Nauzubillah min zalik. Ini Fir'aun, ya, ulama mengatakan asyaddu kufran min iblis, ya. Lebih kafir daripada iblis, gitu ya. Nah, demikian juga pengikut Fir'aun, para malahid, ya, orang-orang ateis. Nah, ini luar biasa, ya, tidak bisa betul menggunakan akal sehatnya, gitu, ya. Lebih parah daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun menganggap dia sebagai Tuhan, orang ateis nggak yakin dengan Tuhan, ya kan? Nah, lebih parah lagi itu. Orang ateis itu lebih parah daripada Fir'aun dan lebih parah daripada iblis. Ya, nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala syekhu al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafa'ati, fadalilu al-qurbati qawluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Kaidah yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan kami tidaklah berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut, dan tidaklah kami menghadap kepada mereka kecuali untuk mengharapkan atau untuk menuntut pendekatan diri kepada Allah. Artinya kami ingin supaya mereka yang mendekatkan diri kami kepada Allah, dan kami ingin mereka lah yang memberikan kami syafaat di sisi Allah. Dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Dan sesungguhnya orang-orang yang menjadikan selainnya, yaitu selain Allah, sebagai wali, ya, sebagai aulia, sebagai wali-wali, yaitu pelindung-pelindung selain Allah, mereka mengatakan, mana buduh, kami tidak menyembah wali-wali tersebut selain Allah tersebut. Kami tidak menyembah patung-patung tersebut illa liyuqarribuna ilallah, kecuali kami meyakini patung-patung tersebut mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah akan menghukum, ya, sebagai hakim yang akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Fi ma hum fi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun, sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk bagi pendusta dan bagi orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini, ya kan, orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beralasan ketika dikatakan kenapa kalian menyembah patung-patung, mereka mengatakan enggak, kami tidak tok menyembah mereka, tidak, kami enggak minta sebenarnya kepada patung-patung itu, akan tetapi patung-patung tersebut kami yakini sebagai sesuatu yang mendekatkan kepada kami, sesuatu yang mendekatkan kepada kami nanti kelak di sisi Allah. Dia hanya sebagai wasilah perantara saja. Inilah Bapak Ibu, kita menolak wasilah yang syirik. Ini diantara bentuk wasilah yang syirik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menolak wasilah yang masyru', yang disyariatkan. Wasilah itu artinya berperantara. Kita beribadah kepada Allah dengan perantara, dengan suatu perantara. Kita diperintahkan untuk mencari perantara, benar. Namun perantara yang tidak berbau syirik. Contoh, kita diperintahkan oleh Allah berperantara, berdoa dengan menyebut nama-namanya, Asmaul Husna. Ini bagus. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, yang indah, memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya Allah, ya Rahman, irhamni, boleh. Ya Allah, ya Razzaq, urzuqni, boleh. Namun ada orang sekarang, ya kan, berdalih berperantara dengan orang soleh, namun minta dia dengan orang soleh itu, Pak Kiai tolong beri saya rezeki. Itu yang syirik, Pak. Ya itulah ini syirik, dan sama, ya kan, alasannya dengan orang kafir Quraisy dulu. Kalau kita tanya, Pak, kenapa Bapak minta berdoa? Enggak lah, saya enggak minta. Pak Kiai, kenapa kok memohon kepada Pak Kiai? Ya karena Pak Kiai itu adalah sebagai wasilah saya nanti kepada Allah. Inilah, ya kan, bentuk kesamaannya. Ini yang kita tolak, Bapak Ibu. Inilah bentuk wasilah perantara yang menjurus kepada kesyirikan, karena juga terjadi pada umat-umat di zaman Nabi SAW. Karena mereka menjadikan patung-patung yang mereka sembah sebagai perantara, sehingga mereka minta kepada patung itu langsung. Jadi kalau sekarang ada orang yang minta kepada kuburan, langsung dia minta, wahai Kiai, wahai Syekh Qadir Jailani, madad ya Husain. Ada yang sebenarnya madad itu artinya minta kelapangan, keluasan. Baik itu madad fil rizki, keluasan dari rezeki, atau madad fil ilmi, keluasan dalam ilmu. Dia minta kepada selain Allah. Itulah yang syirik. Tapi kalau seperti ini, bagaimana Pak Ustaz? Ya Rabbi bil Mustafa, dia tetap minta kepada Allah. Namun perantaranya ini yang tidak ada dalilnya, ini tidak kita katakan musyrik, Pak. Ini perantara yang menyelisih sunnah, karena dicari dalilnya tidak disyariatkan. Nah, ini namanya wasilah bid'iyah, bukan syirkiyah. Banyak orang yang salah paham, ya. Kok semuanya syirik, orang begitu, kita nggak katakan syirik gitu. Itu bid'iyah karena tidak ada dalilnya gitu. Namun kalau dia yang minta, itulah yang kita katakan wasilah yang syirkiyah, wasilah yang syirik, yang memiliki kesamaan dengan orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 3 ini.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walihada qala Syekh rahimahullah, kemudian Syekh ya, oleh sebab ini ya, karena itu Syekh rahimahullah mengatakan wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala, dan dalil syafaat syafaat itu ada yang manfiyah ya, ada syafaat yang tertolak, ada syafaat yang musbitah ya, yang diterima, musbatah yang ditetapkan gitu. Dalil syafaat adalah firman Allah dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Ini adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, kepada sesuatu yang tidak akan bisa mendatangkan mudarat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Akan tetapi mereka ngaku-ngaku mereka itulah pemberi syafaat di sisi Allah, padahal nggak bisa mendatangkan apapun, karena itu adalah sesembahan selain Allah. Ini namanya syafaat yang manfiyah. Inilah syafaat yang ditolak. Ya. Kemudian ada pula syafaat yang diterima, Pak. Ya. Wa syafaatun musbatatun. Ya. Syafaat yang diterima. Ya kan? Bagaimana syafaat yang diterima itu, Pak? Syafaat yang diterima itu adalah syafaat yang Allah izinkan kepada orang yang memberikan syafaat setelah izin. Ya, dan syafaat yang telah ada ketentuannya dalam syariat kita. Tetap kita minta syafaat kepada Allah, Pak. Namun Allah menetapkan ada beberapa makhluknya dengan izin Allah. Ya kan, sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi-Nya melalui hadis-hadisnya yang sahih, bahwa akan ada nantinya makhluk sesuatu yang bisa mendatangkan syafaat seperti Nabi Muhammad. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad kelak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, kepada umatnya. Berarti itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa syafa'atul manfiyatu makanat tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah wa dalilu qaulu ta'ala. Dan yang dimaksud dengan syafaat yang dinafikan, yang tertolak, adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Kita tetap minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah lah yang mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Fima la yaqdiru alaihi illallah, terhadap sesuatu yang tidak mampu atasnya kecuali hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka tidak boleh kita minta kepada selain Allah, karena Allah lah yang mampu melakukannya, selain Allah nggak mampu gitu. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, anfiqu, berinfaklah, mimma razaqnakum, terhadap apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari, yaitu hari kiamat, la bai'un fi, tidak ada lagi faedah jual beli di dalamnya, wala khullah, persahabatan juga enggak ada, wala syafa'ah, syafaat pun juga tidak ada gitu ya. Artinya syafaat yang Allah nafikan, yang Allah tiadakan di sini adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Syafaat yang diminta kepada sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa syafa'atul musbatatu iyallati tutlabu minallah, dan syafaat yang Allah tetapkan yang diterima dalam agama kita. Jadi kita tidak secara mutlak menafikan syafaat. Ada syafaat yang musbatah yang memang ditetapkan dalam agama kita. Bagaimana? Iyallati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah. Kita minta syafaat itu kepada Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, kemudian yang memberikan syafaat itu Allah berikan kemuliaan dengan syafaat yang Allah izinkan baginya. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni, kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kemudian orang yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi perkataannya dan amalannya setelah Allah izinkan, sebagaimana firman Allah dalam ayat kursi ya, surah
255 dari surah Al-Baqarah, Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa ya kan yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali, artinya nggak ada yang bisa gitu, kecuali illa bi'izni, kecuali dengan izinnya Allah. Ini dalil yang jelas yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya syafaat yang kita minta itu tidak akan bisa terrealisasi, tidak akan bisa kita dapatkan kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Maka kita minta sama Allah, Pak. Ya bukan kita minta ya kan sama batu ya, atau kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya, tolong ya izinkan kepada Rasulullah supaya aku termasuk hamba-hamba yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tetap Pak, kita tidak lupakan Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lainnya seperti Al-Qur'an juga. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat dengan izin Allah menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ulama mengatakan nggak hanya sekedar membacanya di sini, karena yang terpenting di sini juga adalah yang mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Karena Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjatun alaika walaka. Al-Quran bisa menjadi bumerang bagimu, hujjatun alaika, ya. Akan bisa menjadi bumerang bagimu. Boleh jadi kena Al-Quran kau masuk neraka, itu maksudnya. Dan boleh jadi Al-Quran kalau engkau tunaikan haknya, kau baca ikhlaskan karena Allah, amalkan ketentuannya, boleh jadi menjadi hujjatun laka, hujjah yang akan menyelamatkan, bukan hujjah yang akan menyerahkanmu gitu. Ini luar biasa ya. Pentingnya kita ikhlas, ini bagian daripada tauhid, ya. Ikhlas ibadah itu tauhid, ya. Tauhidul ibadah, mengikhlaskan seluruh ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatu salisatu, kaidah yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wad dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, dalam surah Al-Anfal ayat 29. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, surah Al-Anfal ayat 29. Kata beliau, kaidah yang ketiga, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus pada manusia, sekelompok manusia yang mereka berbeda-beda dalam beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Artinya mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah dan banyak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Jadi ada orang-orang kafir Quraisy itu yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, ada juga yang menyembah para nabi. Wassalihin, yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar, dan di antara mereka ada yang menyembah batu-batu, bebatuan. Wal asjar, ada yang menyembah ya kan tumbuh-tumbuhan, ya pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan memerangi mereka. Ketika terjadi peperangan antara Nabi dan kaum musyrikin, Nabi memerangi mereka semuanya dan Nabi tidak membedakan mereka. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 39, dan perangilah mereka kata Allah sampai tidak terjadi lagi fitnah. Fitnah di sini adalah asyirk, ya, kesyirikan, sehingga agama seluruhnya ya kan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi diberikan kepada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa dalilnya? Mereka orang-orang kafir Quraisy itu ada yang menyembah matahari. Apa dalilnya? Ada, ya. Belum bawakan di sini seperti firman Allah dalam surah Fussilat ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihil lailu wan nahar
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-lail, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Kemudian Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi, janganlah kalian menyembah ya, sujud kepada matahari. Kenapa Allah larang? Karena orang kafir Quraisy ada yang sujud dan menyembah kepada matahari. Wala lil qamari, dan jangan pula kalian sujud kepada bulan, karena ternyata mereka juga sujud kepada bulan. Nah, ini ya bentuk kondisi umat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sesembahan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul malaikati qalu ta'ala, dalil bahwasanya mereka menyembah malaikat ya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah Subhanahu wa taala wala ya'murukum, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada di antara kafir Quraisy dahulu yang mereka menjadikan malaikat sebagai Tuhan gitu. Bagaimana Pak menjadikan malaikat sebagai Tuhan? Ya minta kepada malaikat, ya Jibril aghithni, Jibril tolong berikan aku hujan gitu. Ketika kekeringan minta sama Jibril, ini syirik Bapak Ibu. Ya, karena Allah itu mengatakan berdoalah kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah itu menyuruh berdoalah kepadaku. Enggak ada Allah menyuruh berdoalah kepada malaikat, berdoa kepada nabi, enggak ada. Namun Allah menyuruh kita berdoa hanya kepada Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Yang namanya ibadah ini hanya diberikan kepada Allah saja. Ini ya dalam surah Ali Imran ayat 80. Wa dalilul anbiya'i, dan dalil bahwasanya mereka beribadah menyembah kepada para nabi. Qalu ta'ala, firman Allah dalam surah Al-Maidah 116. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhuduni anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa Ibnu Maryam, Allah mengatakan a'anta qulta linnas, apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada umatmu, mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan ya, dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Isa mengatakan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak layak bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kalau seandainya aku mengatakannya maka sungguh engkau mengetahui, dan engkau mengetahui apa yang ada dalam hatiku, apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghaib, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui seluruh perkara-perkara yang gaib. Maka yang menjadi syahid dalam ayat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada Isa, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan yang disembah. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ini? Karena orang-orang, sebagian daripada orang-orang yang ghulu, yang berlebihan kepada Nabi Isa, ternyata mereka menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Yang mereka yakini mereka adalah Tuhan di permukaan bumi ini, Tuhannya anak ya. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya mereka menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Mereka mempersekutukan Allah dengan para nabi. Termasuk pengikutnya Nabi Isa yang ulu ya, yang menjadikan Nabi Isa, menyamakan Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di sini, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bentuk yang lain ya kan?
bentuk seseorang yang mau bersekutukan Allah dengan para nabi, menjadikan para nabi ini setara ya kedudukannya dengan Allah. Seperti apa, Pak? Meminta, kalau bukan karena Nabi Muhammad tentu kami tidak akan masuk surga. Ini luar biasa. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia ingat kepada Allah, kalau bukan karena Allah, kemudian karena petunjuknya nabi, ya seperti itu. Tidak boleh dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk perbuatan yang menjadikan nabi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan kedudukan nabi dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus sholihin qauluhu ta'ala, dan dalil orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh sebagai sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka orang-orang yang kalian ya berdoa kepadanya, ya kan? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Mereka saja yang meminta, berharap wasilah kepada Rabbnya. Jadi wasilah di sini maksudnya adalah amal, ya. Amal kebaikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyum aqrabu. Ya, siapa yang lebih dekat, ya kan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang yang meminta kepada selain Allah ini, ataukah orang-orang soleh ini yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentulah orang-orang soleh tersebut wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka selalu khawatir, takut dengan azabnya Allah. Ini salah satu asbab nuzul daripada ayat ini, bahwasanya ada sekelompok dahulu manusia ya di kalangan kafir Quraisy yang mana mereka berdoa kepada jin-jin kafir sebelum masuk Islam. Nah, waktu itu orang-orang kafir Quraisy ini berdoa, meminta, berharap kepada jin ini, ya, meminta kepada jin ini. Kemudian setelah itu jinnya masuk Islam, menjadi jin yang soleh. Nah, ternyata jin ini sudah berlepas diri kepada mereka, mereka tetap saja minta, ya kan? Dan jin ini ternyata orang-orang soleh ini sudah masuk Islam, jin ini mereka berharap kepada Allah dengan amal kebaikan yang mereka lakukan. Mereka mengharapkan rahmat Allah, takut dengan azab Allah. Maka Allah mengatakan ayyum aqrabu, ya. Siapa agak di antara mereka yang dekat kepada Allah? Tentulah ya jin-jin ini. Syahidnya dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka meminta kepada jin yang sudah masuk Islam, yang sudah menjadi orang-orang soleh ini, ya, mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan sebab mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, kita lanjutkan ini, kita ringkas saja ya karena melihat waktu, ya. Wa dalilul ahjari wal asjari qaulu ta'ala, kemudian dalil, ya, mereka menyembah batu dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana, ya kan? Bagaimana meru engkau, ya kan, oleh kalian orang kafir Quraisy, gitu kan, daripada Lata, ya kan, daripada Lata yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang disembah selain Allah, dan menjadikan Uzza juga sebagai sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, faqauluhu afara'aitum, hadza istifhamu inkar, ya. Ini adalah bentuk pertanyaan, ya kan? Afara'aitum, apakah kalian telah melihat daripada sesembahan selain Allah, Lata, ya kan, dan Uzza itu, artinya Allah ingin mengingkari apa yang kalian sembah selain Allah tersebut itu adalah sesuatu yang menjatuhkan kalian daripada perbuatan syirik, ya. Dan Thayyib yang dikatakan dengan Al-Lata, ya, Al-Lata itu adalah ismu sonamin fit Taif, ya. Ini adalah nama patung bagi kaum Taif.
wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin. Dia adalah suatu bentuk daripada batu besar yang terukir. Ya, jadi Lata itu adalah batu ya yang diukir, yang disembah oleh penduduk Taif dari kaum Quraisy, kafir Quraisy. Ini dalil ya bahwasanya mereka menjadikan batu ya sebagai sesembahan. Ini Taib. Kemudian wal Uzza. Ini ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan Uzza? Ini disebutkan juga oleh beliau. Kemudian Uzza itu ya adalah syajaratun ya minas salam fi wadin nakhlatin baina Makkah wa Taif. Jadi Uzza itu adalah syajarat ya, adalah pohon besar dia. Ya, adalah sebuah pohon ya yang terletak di lembah Nakhlah ya, di lembah kurma. Jadi kebun kurma lah gitu ya. Jadi di kebun kurma itu yang lembah yang banyak kebun kurmanya tumbuh ya kan, maka ada pohon yang disembah ya kan, yang terletak antara Makkah dan Taif ya kan. Wa haulaha binaun wa satair. Kemudian di sekitar pohon itu ada bangunan dan ada tirai. Ya di bangunan itu dibuat kayak ditutupi sesuatu ya kan, bangunan yang ada dekat pohon itu. Ya. Kemudian wa indaha sadanah ya, kemudian di sisinya itu ada ya sadanah itu ya semacam sadanah itu yang semacam tempat sesuatu yang seorang untuk melakukan persembahan sesajen yang diletakkan di situ gitu ya, seperti sesuatu yang dipersembahkan kepada pohon itu ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ya. Wa fiha, kemudian dari dalam pohon itu syayatinu yukallimunan nas. Kemudian pada pohon itu, pada Uzza itu kan sebuah pohon ya kan. Jadi pada pohon itu ada memang setan kafir, jin kafir ya kan, setan yang bisa berbicara dengan manusia. Wa yadunnu juhalu anna hadzal ladzi yukallimun huwa nafsu hadhihi syajarah aw hadzal bait baitul ladzi ya banuhu ma anna hadzal ladzi tukallimuhum huwa syayatinu litudillatahum ya an sabilillah. Kemudian ya kan mereka orang-orang bodoh, kata beliau, orang-orang kafir Quraisy waktu itu, mereka menyangka yang berbicara kepada mereka itu adalah pohon itu sendiri, ya kan? Yang mereka yakini yang berbicara itu memang pohon itu, memang ada setan, jin, ya kan, jin kafir untuk menyesatkan manusia. Ketika orang-orang kafir Quraisy ya memberikan sesembahannya kepada pohon itu, memang terdengar seseorang, ada sosok yang berbicara gitu, sehingga orang-orang terkecoh, tertipu dan menyangka bahwasanya pohon itulah yang berbicara ya. Aw hadzal baitul ladzi banuhu ya, dan ada rumah ya kan ya, itu sejenis bangunan yang kita katakan tadi yang diberikan tirai ya kan, yang seperti diberikan kelambu gitu. Maka dari dalam rumah ini juga ada suara gitu ya, yang bisa berbicara dengan manusia, dan orang-orang kafir Quraisy menyangka rumah itulah yang berbicara gitu ya, sehingga ini menyesatkan mereka. Ma'anna alladzi tukallimuhum huwa syayatinu litudillahum an sabilillah. Sebenarnya yang berbicara kepada mereka itu adalah para syaitan, litudillahum, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza sanamu li Quraisyin wa ahli Makkah wa man haulahum. Dan ini ya adalah berhala bagi orang Quraisy dan penduduk Makkah dan yang di sekitar mereka, ya kan? Inilah Uzza ya. Ini dalil
yang sangat terang sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy terdahulu menyembah batu dan pepohonan. Nah, pohon keramat lah kalau zaman sekarang ya. Ada orang yang meyakini kalau di Gunung Kidul itu masih ada tuh ya, ada pohon besar, kemudian di sekitar ada kait kapan gitu Pak ya. Kemudian di bawahnya terkadang kita menyembah telur ayam, ya kan, atau nasi tumpeng, ya kan. Nah, ini sesajen, ini masih ada Pak. Nauzubillah min dzalik. Ini sama persis yang dilakukan oleh siapa Pak? Oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Nauzubillah min dzalik. Ini luar biasa. Kesyirikan yang seperti ini yang bisa merusak amal soleh yang kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini ya. Qala wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala. Kemudian berdasarkan hadis dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidrah walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutunaha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzat anwatin kama lahum dzatu anwatin. Al-hadis. Ini hadis sahih ya. Kemudian berdasarkan hadis dari sahabat ya Abi Waqid Al-Laitsi. Abi Waqid Al-Laitsi beliau berkata, kami suatu ketika pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menghadapi atau melaksanakan perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja keluar dari kekufuran, itu maksudnya baru saja masuk Islam ya. Jadi sahabat waktu itu banyak yang mualaf lah gitu ya, yang baru masuk Islam. Walil musyrikina sidrah. Kemudian orang-orang musyrik itu memiliki sebuah pohon ya kan. Yaqifuna indaha wa yaqufuna indaha wa yanatuna aslihatahum. Kemudian mereka mengelilingi mengelilingi pohon tersebut, kemudian menggantungkan aslihatahum ya, senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Yuqalu laha, kemudian pohon ini disebut dengan nama atau dikenal dengan nama Dzatu Anwar. Lantas famararna bi sadratin, kemudian kami melewati sebuah pohon. Faqulna ya Rasulullah, lantas kami berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dzati anwar ya. Wahai Rasulullah, tolong jadikan buat bagi kami Dzatu Anwar ya, tempat menggantung senjata lah maksudnya ya. Kama lahum Dzatu Anwar ya, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga ya kan memiliki tempat untuk menggantungkan senjata. Artinya apa? Orang kafir Quraisy itu menggantungkan senjata mereka ke pohon itu untuk mendapatkan berkah. Ya kan, untuk apa Pak? Untuk mendapatkan berkah. Maka diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, maka Nabi mengatakan laqad qultum kama qala kama qala maka sungguh ya kan apa yang kalian katakan ini seperti apa yang telah dikatakan oleh umat Nabi Musa ya kan. Kenapa kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, jadikanlah kepada kami sesembahan ya kan, sebagaimana mereka memiliki sesembahan gitu. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam hadis ini Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita ya bahwasanya ya kan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berupa mengharapkan keberkahan kepada sesuatu seperti pohon yang tidak ada dalilnya, ini merupakan bagian dari bentuk kesyirikan. Kenapa?
karena diingkari oleh Nabi apa yang dilakukan oleh para sahabat yang baru masuk Islam. Bahkan Nabi menyamakan apa yang mereka minta itu sebagaimana permintaan kaum Nabi Musa ketika meminta kepada Nabi Musa supaya dijadikan Tuhan, ya, sebagaimana orang-orang musyrik waktu itu memiliki Tuhan berupa lembu, ya kan. Jadi kaum Nabi Musa ini minta pula gitu kan, ij'al lana alihan kama lahum alihah, ya. Jadikanlah bagi kami, buat bagi kami wahai Musa sesembahan sebagaimana mereka juga membuat sesembahan. Nah, ini dalil yang menguatkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya kan mengharapkan sebuah keberkahan kepada makhluk, kepada sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Allah, yang tidak ada dalilnya, ini justru bisa menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kaidah yang keberapa lagi? Iya, ini kaidah yang terakhir, ya. Iya, ini PDF-nya ini, ya. Baik, qala mu'allif rahimahullahu taala, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddati wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rakha'i wa syiddati wa dalilu qawlu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun, dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Kata beliau rahimahullahu taala, anna musyriki zamanina, sesungguhnya kaum musyrikin pada zaman kita. Ini musyrik yang dimaksud di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah musyrik besar, ya. Karena memang syirik dibagi dua, ya. Tidak setiap musyrik itu adalah kafir gitu, enggak, ya. Yang dimaksud dengan musyrik yang beliau katakan di sini adalah orang-orang yang melakukan syirik besar, ya kan? Orang-orang yang melakukan syirik besar yang bukan orang Islam. Ini harus kita garis bawahi, ya. Seperti apa? Seperti Hindu, Buddha, ya. Namun kalau seandainya orang itu adalah Muslim, maka di sini ada kaidah, ya, yaitu tentang mawani'ut takfir, kemudian dawabitut takfir, dan tawaffur syurutit tasyrik wa takfir. Ya, jadi kalau seandainya pelaku kesyirikan itu adalah orang Islam, maka dalam hal ini ada kaidah, ya, ini disebutkan di dalam pembahasan yang lain, ya. Ada kaidah yaitu tentang penghalang-penghalang seseorang untuk dikatakan musyrik ataukah kafir. Dan dalam kaidah para ulama menyebutkan laisa kullu ma waqa'a fi syirki aw kufri yakunu musyrikan wa yakunu kafiran. Ini kaidah yang luar biasa, Pak, ya. Tidak setiap orang-orang yang jatuh ke dalam kekufuran langsung bisa dihukumi kafir. Dan setiap orang yang jatuh kepada kesyirikan langsung dihukumi musyrik kalau dia adalah orang yang bersyahadat, orang muslim gitu. Ya. Kenapa? Karena di situ ada mawan, ya, ada penghalang-penghalang untuk seorang itu diponis, ya, kufur atau musyrik. Apa contoh penghalang itu? Bodoh. Boleh jadi orang Islam, ya, yang melakukan kekufuran itu dia nggak tahu itu kufur. Boleh jadi orang Islam yang melakukan sekarang perbuatan syirik besar, dia tidak tahu itu adalah syirik, maka butuh di situ namanya iqamatul hujjah. Butuh di situ namanya seseorang untuk menegakkan hujjah dan menjelaskan kepadanya bahwasanya perbuatannya itu adalah perbuatan syirik, atau kalau berupa kekufuran bahwasanya perbuatannya itu adalah perbuatan kufur. Nah, ini adalah bab yang luar biasa, ya. Maka ini tidak benar ada orang yang menuduh bahwasanya, ya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini mensyirikkan kaum muslimin, mengkafirkan orang Islam. Tidak, ya kan? Kita hanya menjelaskan perbuatan, tidak menghukumi person.
Karena sudah memvonis seseorang itu kalau dia muslim ya kan sebelumnya, ini adalah perkara yang sangat amat berat ya kan, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ulama yang mumpuni ilmunya. Karena dia harus mengetahui bab tentang dhawabit at-takfir dan dhawabit at-tasyrik ya, tentang dhawabit kaidah-kaidah di dalam mengkafirkan dan kaidah-kaidah di dalam mengatakan seseorang itu musyrik ya kan, keluar dari agama Islam. Ini adalah perkara yang amat sangat besar yang membutuhkan ilmu yang tinggi. Tidak sembarang, tidak setiap orang bisa berbicara dalam bab ini. Namun yang beliau maksudkan ini adalah kaum musyrikin yang memang mereka adalah orang yang menyembah kepada selain Allah. Kalau kita misalkan di zaman sekarang ya, seperti orang penyembah agama Hindu, kan banyak patung-patung yang mereka sembah ya. Nah, jadi orang-orang musyrik seperti itu ya, maka beliau mengatakan anna musyriki zamanina, sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kami ya, zaman kita sekarang ini, akhladu syirkan, ini lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang musyrik pada zaman Nabi gitu. Alasannya apa? Li'annal awwalina, karena orang-orang musyrik pada zaman Nabi yusyrikuna firrakhai, mereka berbuat syirik kepada Allah ya kan, pada saat lapang, pada saat senang. Wa yukhlisuna fi syiddah, namun ketika mereka kejepit dalam keadaan susah, terjepit ya kan, mereka ikhlas kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa musyriku zamanina, sedangkan orang musyrik zaman kita, kata beliau, syirkuhum daimun ya, mereka selalu berbuat syirik firrakhai, baik itu dalam keadaan lapang wasyiddati, maupun dalam keadaan terjepit ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza raqibu, apabila mereka orang kafir Quraisy zaman dahulu mengendarai fil fulki ya, mengendarai apa namanya itu, perahu di tengah lautan gitu. Kemudian mereka akan Allah akan tenggelamkan gitu, tengah dilanda oleh badai yang dahsyat. Da'awullaha mukhlishina lahudin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, meminta keselamatan hanya kepada Allah. Falamma najahum, namun tatkala Allah selamatkan mereka dari ditenggelamkan tadi di tengah laut ya kan, ilal barri, ketika mereka selamat ke daratan, faidahum yusyrikun, dan kembalilah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya dalil menyatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di zaman Nabi, ketika mereka kejepit ya kan, mereka ikhlas kepada Allah, dan ketika mereka lapang mereka lupa kepada Allah dan kembali berbuat syirik kepada Allah. Kan orang-orang seperti orang Hindu Buddha kita lihat ya, ketika mereka ditimpa seperti kemarau panjang, mereka akan meminta kepada patung-patung mereka gitu ya kan. Dan ketika mereka senang pun ya, diberikan oleh Allah seperti apa, sukses panen ya, diberikan kelimpahan rezeki, mereka tetap berbuat syirik kepada Allah. Dari sinilah ya beliau mengatakan bahwasanya perbuatan syirik orang-orang zaman kita sekarang ini lebih parah daripada perbuatan syirik orang zaman dahulu. Karena orang zaman dahulu berbuat syirik dalam keadaan terjepit saja. Berdasarkan dalil yang beliau kemukakan, alasannya adalah berdasarkan firman Allah dari surah Al-Ankabut ayat 65 ini, wallahu ta'ala bisawab. Dan intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kaidah yang harus kita ketahui ya, bahwasanya tidak semua orang yang ngaku percaya kepada Allah namun dia tidak beramal gitu ya, hanya sekedar percaya Allah sebagai Tuhannya namun ternyata dia berbuat syirik kepada Allah. Pengakuannya hanya mengakui Allah saja sebagai Tuhan, ini tidaklah cukup ya kan. Ini tidaklah cukup membuat dia masuk ke dalam surga ya, tidak ya. Malahan ini belumlah memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang harus mentauhidkan Allah, baik itu dalam keyakinannya akan Allah yang menciptakan ya kan, mematikan, menghidupkan, namun juga harus dia meyakini ibadah yang dia lakukan. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia harus menyerahkan, mengikhlaskan semua ibadah itu hanya untuk Allah semata. Nah, ini ya kan, ini dalam kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
ini Allah utus kepada kaum yang mereka menyembah kepada selain Allah dengan bentuk persembahan atau sesembahan yang beragam. Di antara mereka ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah bebatuan, ya kan? Ya, kemudian ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, orang saleh. Ini. Dan Allah dan Nabi tidaklah membedakan mereka. Semuanya mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan mereka itu diperangi oleh Nabi ketika terjadi peperangan ya antara Nabi dengan orang-orang musyrik tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian kaidah yang ketiga ya. Yang keberapa lagi? Yang ketiga atau iya, yang kedua ya. Yang kedua ya, itu yang saya sebutkan tadi itu kaidah yang ketiga. Yang kedua ya kan, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy tersebut, yang orang-orang kafir dahulu, yang mereka mengatakan alasan mereka beribadah kepada patung-patung mereka bukanlah semata-mata mereka menyembahnya, enggak. Namun mereka meyakini patung-patung tersebut adalah sebagai perantara yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini ya ringkasannya. Kemudian yang terakhir ya kan, yang keempat. Ya, siapa yang bisa menyebutkan yang keempat? Ya, yang mencatat. Ya. Apa yang keempat? Sesungguhnya kesyirikan orang zaman dahulu ya, atau kesyirikan orang zaman sekarang ini lebih parah daripada syiriknya orang zaman dahulu. Alasannya apa, Pak? Alasannya orang zaman sekarang baik dalam keadaan sempit lapang dia tetap berbuat syirik. Dia tetap ya pergi kepada patungnya gitu. Tapi kalau orang syirik zaman dahulu, mereka berbuat syirik hanyalah ketika mereka hanyalah berbuat syirik ketika lapang. Namun tatkala mereka itu dalam keadaan sempit, ya mereka mengikhlaskan doa mereka, ibadah mereka kepada Allah. Namun ternyata ketika mereka kembali lapang, ya mereka berbuat syirik lagi. Ini ya perbedaan, ini 4 ya. Sebagai kesimpulan 4 kaidah yang beliau jelaskan dalam kitabnya ini Al-Qawaid Al-Arba ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini ya bisa bermanfaat. Ya mohon maaf ya atas waktu yang cukup panjang ya dalam penyampaian ini. Ya, semua yang benar itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lupa, silap, keliru ini dari kami pribadi. Kemudian dari waswas syaitan yang terkutuk ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya ya seputar materi yang kita bahas, maka untuk itu kami persilakan. Tafadhol ya. Ya. Habis ini, Pak. Habis ya, Pak. Bentar saja. Ya. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita caranya bisa mendapatkan hidayah dan bertahan dalam hidayah itu? Iya. Dan selanjutnya bagaimana kita bisa menghindari kesyirikan apalagi di saat akhir hayat itu? Iya. Tunggu baterai dulu ya. Iya. Supaya lebih jelas gitu ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya bagi yang bertanya, namun juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang hadir. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan hidayah dan mempertahankannya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita istiqomah dan mati dalam hidayah itu ya. Dalam keadaan tidak berbuat syirik ya. Tidak berbuat syirik apalagi terutama di akhir hayat. Terutama di akhir hayatnya gitu. Iya, yang pertama, hidayah itu memang ada 2. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ya. Ada namanya hidayatul taufik, kemudian ada namanya hidayatul bayan wal irsyad ya. Hidayatul taufik ini adalah hidayah yang mutlak haknya Allah. Seperti apa, Pak? Seperti seseorang mampu mengamalkan apa yang dia pelajari. Ini hidayah taufik. Seseorang mampu mengamalkan apa yang dia dengar dari ustadz dai yang menyampaikan kebenaran. Mampu dia mengamalkannya, mampu dia menerimanya. Ini hidayah taufik. Dan ini
hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidaklah mampu memberikan hidayah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi saja gitu ya, tidak mampu memberikan hidayah taufik ini. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah mampu memberikan hidayah bagi orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ulama mengatakan, Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ini adalah hidayatul taufiq, ini adalah hidayah taufik wal ilham ya, yang hanya mampu diberikan oleh Allah. Nah, namun yang kedua ada namanya hidayatul bayan wal irsyad. Ada hidayah berupa penjelasan dan bimbingan, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bacakan ini hidayah ini. Hidayah akan bisa membimbing kita. Jadi ini bisa kita usahakan, bisa kita sampaikan, bisa kita berikan hidayah ini kepada orang lain dengan cara kita menyampaikannya. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan lurus. Artinya hidayah yang beliau sampaikan adalah hidayah berupa penjelasan dan bimbingan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan hidayah? Kalau hidayatul irsyad wal bayan, kita harus belajar ilmu supaya mendapatkan hidayah ini, supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan, supaya kita mengerti apa perintah Allah, apa tuntutan Allah kepada kita, apa sunnah Rasul yang harus kita lakukan. Kita pelajari, kita dengarkan orang menyampaikannya gitu. Ya, untuk mendapatkan hidayah ini kita belajar. Ada ikhtiar usaha kita. Dan untuk mendapatkan hidayah itu tauhid, hidayah itu taufik, kita butuh berdoa kepada Allah. Banyak sekali doa yang Allah yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya kan, seperti Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ini luar biasa. Wahai zat ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya kan, tetapkan hatiku dalam agamamu. Tetapkan hatiku ya kan dalam ketaatan kepadamu. Luar biasa. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah gitu, untuk supaya diberikan hidayah taufik oleh Allah. Tentu dibarengi dengan usaha kita juga. Karena Allah itu memberikan hidayah taufik itu sesuai dengan usaha kita. Ya kan? Dan orang yang berusaha itu Allah tidak akan menyia-nyiakan amal usahanya. Ya kan? Bahkan orang-orang yang berusaha itu Allah akan mudahkan jalannya untuk sesuatu yang dia ingin gapai. Orang ingin sholat tahajud gitu, tapi dia malas, ya kan? Malas tidur cepat, dia maunya begadang. Kemana mau tahajud? Tapi dia sudah berusaha, dia sudah tidur cepat, dia kan habis sholat isya dia baca Al-Quran, baca zikir-zikir, tidur, kemudian dia lihat dalam hatinya ingin tahajud, ya kan? Dia tidur cepat waktunya, ya kan? Dia kemudian dia berusaha untuk bangun, dia buat alarm, ya kan? Maka insya Allah orang yang berusaha bersungguh-sungguh ini ya Allah beri hidayah taufik. Walladzina jahadu fina la yahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dia ada usahanya gitu, kalau malasan gitu. Lanahdiyannahum subulana. Orang inilah yang Allah akan berikan petunjuk, ya kan, hidayah untuk bisa menjalankan, untuk bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha apa ya? Butuh usaha, berdoa kemudian usaha. Jangan usahanya ya Allah, ya kan, saya pingin pintar mengaji misalnya, tapi nggak pernah datang ke rumah Quran belajar ngaji, nggak mau dia, gimana mau bisa aja ya? Butuh usaha. Allah cinta orang yang bersungguh-sungguh, Pak. Ya kan? Ihris ala ma yanfa'uka, bukan kata Rasulullah. Bersungguh-sungguh terhadap hal yang bermanfaat bagimu, wala ta'jaz, jangan kau lemah. Ya Allah nggak suka, Rasul nggak suka orang yang malas-malas. Kalau kita tahu itu bermanfaat, ya berusaha, Pak. Ya kan, sesudah kita berusaha, ya kan, fatawakkalna 'ala Allah, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu. Jadi usaha ini penting. Jadi supaya bagaimana kita mendapatkan hidayah, berdoa kepada Allah, kemudian berusaha kita untuk meraih hidayah itu. Mendapatkan hidayah sulit, menjaganya jauh lebih sulit. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Gimana kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan? Iya. Apalagi di saat kematian. Iya, bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke kesyirikan di saat kematiannya? Apalagi di saat kematian. Iya. Iya, ulama mengatakan man asya ala syai'in, ya kan, mata alaih.
Barang siapa yang orang membiasakan dengan sesuatu, biasanya dia mati dengan kebiasaannya itu. Ya kalau kita biasa misalkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal solehnya, diharapkan insya Allah kita mati dengan amal soleh. Jadi bagaimana ya kita berdoa dan selalu mengisi hari kita dengan mentauhidkan Allah, ya kan, bertauhid kepada Allah, mempelajari tauhid, kemudian mengamalkan tauhid, kemudian kita mendakwakan tauhid. Mudah-mudahan kita berharap kita dimatikan oleh Allah dengan kalimat tauhid. Makanya kita harus menjadikan kalimat tauhid sesuatu yang besar dalam jiwa kita, sesuatu yang agung, sesuatu yang harus kita perjuangkan, yang harus kita dakwahkan. Jadi kalau kita sudah menjadikan kalimat la ilaha illallah sesuatu yang paling agung, ya kan, maka insya Allah ya dengan izin Allah kita bisa Allah matikan di atas kalimat tauhid itu. Ya amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Ya ini kayaknya banyak soalnya. Ya. Ya. Bismillah Ustaz, apa hukumnya apabila seseorang berkata kalau tidak dengan cara berhutang di bank atau berkredit riba maka tidak akan bisa mendapatkan rumah atau kendaraan mobil motor? Apakah ini termasuk syirik? Ini termasuk ya. Ya ini luar biasa nih. Kalau bukan karena berhutang di bank, ini mana Allahnya lagi? Ya kan, bahkan Nabi ya ketika sahabat mengatakan insya Allah wa syi'ta, maka Nabi marah. Aja'altanillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku disekutu bagi Allah? Qul insyaallahu tsumma syi'ta. Ucapkanlah jika Allah menghendaki kemudian engkau. Karena kata-kata wa itu ya kan, dan itu bermakna kesetaraan, ma'iyah, kebersama-sama gitu. Nah, insyaallah kalau Allah menghendaki tsumma sebagai tsumma gitu. Itu saja Nabi marah ya. Apalagi enggak ada Allahnya. Kalau bukan karena minjam bank diri saya tidak akan beli rumah, ya Allah, nggak ada keinginan pada Allah lagi. Ini bentuk-bentuk ya kan ucapan-ucapan yang jauh daripada iman ini ya, yang jauh daripada tauhid ya. Ini kita hindari. Jadi dan ini mudah-mudahan orang yang mengucapnya nggak tahu ya. Ini harus dikasih tahu. Mudah dia nggak tahu ya. Ini syirik ya. Kita yang sudah tahu kita kasih tahu gitu. Ya, ini nggak boleh ucapan ya seperti ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang melakukan syirik kecil juga akan kekal di neraka atau tidak? Iya. Ya, jadi orang yang melakukan syirik kecil ini, ya ini tidak kekal ya. Namun dia sebagai pendapat ulama tetap tidak diampuni oleh Allah. Namun dia tidak kekal, ya berbeda dengan syirik besar. Ya berbeda dengan syirik besar. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ayyushraka bihi ini kan diambil dari kata masdarnya adalah innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Ya, isyrakan itu nakirah. Di situ dalam konteks penafian ya, dalam ilmu bahasa ya, ini memberikan makna umum. Artinya setiap syirik tidak Allah ampuni. Namun kalau seandainya dia adalah syirik besar, itulah yang menyebabkan seorang kekal di neraka. Kalau dia syirik kecil, maka dia tidak diampuni oleh Allah, namun dia tidak mengekalkan pelakunya ya kan di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami ketahui. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja ciri-ciri syirik? Tolong penjelasannya Ustaz ya. Ya, ini kalau kita bahas tentang syirik itu ya kita butuh waktu ya. Ya, nah nanti ada pengertiannya ya kan, ada nanti syirik di dalam perbuatan Allah atau syirik dalam rububiyahnya Allah. Jadi syirik itu ya banyak definisinya. Namun di antara definisinya adalah ulama mengatakan taswiyatu ya kan ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu ya kan secara umum maknanya adalah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah. Dia samakan saja. Ya kan, selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa itu hal yang khusus bagi Allah? Yang pertama dalam masalah perbuatan Allah, dalam masalah dalam sisi perbuatan Allah,
Dan dari segi perbuatan Allah, apa itu perbuatan Allah Bapak Ibu? Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah di dalam perbuatan Allah. Kemudian apalagi perbuatan Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Kalau ada orang meyakini ada selain Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi, yang mampu menguasai langit dan bumi, mengatur langit dan bumi selain Allah, ya kan? Atau yang mengatur laut, itu Allah yang mengaturnya. Ada orang meyakini enggak Pak. Ada makhluk namanya Nyi Kidul. Ini juga penguasa laut selatan loh. Nah, ini syirik ini Pak ya. Ini syirik dalam perbuatan Allah SWT, dalam rububiyah Allah SWT. Dan seterusnya, sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah dalam rububiyahnya, dalam perbuatannya Allah, maka tidak boleh seorang meyakini ada selain Allah yang bersekutu bersama Allah di dalam hal ini. Ini Pak ya. Kemudian yang kedua, dalam hal perbuatan makhluk kepada Allah, yakni dalam peribadahan. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan harus karena Allah, untuk Allah. Kalau ada orang yang meyakini tidak, ibadah saya yang saya lakukan enggak untuk Allah saja loh. Ibadah saya ini ya dalam rangka mendekatkan diri kepada jin misalnya, atau makhluk halus gitu. Dan dia berkorban untuk makhluk halus itu. Dia sembelih hewan, ya kan, supaya makhluk halus itu tidak mengganggu rumahnya, tidak membuat rumahnya sial, tidak memakan korban di jembatan yang dia bangun. Dia potonglah kambing. Kenapa dia potong kambing ini? Supaya tidak sial, ya. Untuk siapa kambing ini? Untuk makhluk yang dia kira. Ini termasuk perbuatan syirik dalam peribadahan dan seterusnya, jenis ibadah semuanya, ya. Kemudian berbuat syirik kepada Allah di dalam nama-nama dan sifat Allah, yaitu dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, atau dia menolak sifat Allah. Allah telah menyatakan Allah memiliki sifat A dalam Al-Quran, dia katakan tidak ada, gitu. Bukan. Ini jadi ini termasuk perbuatan syirik ya dari nama-nama Allah. Atau dia membuat nama-nama lain yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis, suatu nama yang dia sandarkan kepada Allah. Ya, Allah namanya ini loh, rupanya nggak ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan dia memiliki nama yang dia buat. Ini termasuk perbuatan syirik dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Ini butuh materi panjang ya pembahasan tentang masalah syirik ini, Pak. Ini secara global saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menanggapi orang tua tentang kesyirikan yang menjadi hal biasa. Ya, yang pertama, ya kita harus tetap menghargai orang tua kita dan tidak boleh ya berkata kasar meskipun orang tua kita salah gitu. Ya, terkadang seorang anak ya bukannya orang tuanya tidak mendengarkan perkataan, yang terkadang penyampaiannya itu kasar. Terkadang dia cara menyampaikannya itu menyakitkan perasaan orang tuanya. Nah, ini tentu tidak dibolehkan. Ya, jadi bagaimana ya cara kita untuk menanggapi orang tua kita? Yang pertama, kita harus menyampaikannya dengan perkataan yang lembut ya, perkataan yang tidak menyinggung orang tua kita. Bu, ya, apa yang ibu lakukan ini Bu ya, ini adalah sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Nah, ya kita sampaikan ya dengan kata-kata yang tidak ada nada ejekan ya, kemudian tidak dengan tutur kata yang keras ya, yang dibarengi dengan emosi, tidak, namun kita sampaikan dengan cinta gitu ya. Kadang-kadang kita, kenapa saya sayang sama ibu, saya gak pingin ya ibu kenapa kelak di akhirat ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Minang ya kita ungkapkan dengan bahasa yang betul-betul bisa menyentuh ya hati orang tua kita. Ini ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini masalah ya, yang selebihnya mungkin bisa dijawab nanti oleh Ustaz kita ya. Ya, Ustaz kita akan majukannya insyaallah ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita di malam hari ini. Ya, mari kita tutup ya majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.